semuanya ya. Kita hari ini masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas uh, jenis-jenis penyelesaian program linear. Kemudian apa saja kelainan atau kasus khusus pada program linear. Kasus khusus di sini yang dimaksud itu adalah kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Saya ingatkan terlebih dahulu ya, apa saja masalah program linear itu ya. Oke, yang pertama itu masalah program linear itu semua variabel penyusunnya bernilai tidak negatif. Kemudian fungsi objektif dapat dinyatakan sebagai fungsi linear dari variabel penyusunnya maksudnya. Kemudian yang ketiga itu kendala dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linear. Jadi ingat ya, satu itu adalah semua variabel penyusunnya tidak negatif. Yang kedua itu fungsi objektifnya itu adalah fungsi linear dari variabel-variabel penyusunnya. Yang ketiga, kendalanya itu berupa fungsi linear, ya. Kendalanya itu bukan fungsi linear seperti yang saya tampilkan di sebelah kanan saya ini. Kita punya beberapa model matematika, ya, kalau kalian bisa lihat file PDF bukunya, itu bisa dilihat di halaman 12 dan halaman 13. Atau kalau tidak, saya tampilkan di video ini di sebelah kiri saya, ya. Di sebelah kiri saya itu yang pertama, maksimumkan fx1, x2 sama dengan 5x1 ditambah x2 kuadrat. Kemudian kendalanya negatif x1 ditambah 4x2 sama dengan 3. Kemudian 3x1 ditambah 4x2 sama dengan negatif 5. Dan x1, x2-nya tak negatif atau x1, x2-nya lebih besar. Dan model matematika yang kedua, yaitu kasusnya meminimumkan. Variabelnya ada 3 variabel penyusunnya. Jadi fx1, x2, x3 itu sama dengan 5x1 ditambah 2x2 dikurang x3. Kemudian kendalanya ada 2, yaitu 2x1 dikurang 4x1 dikali x2 sama dengan 3. Kemudian kendala yang kedua, 5x1 ditambah x2 dikurang 2x3 sama dengan 2. Di mana variabel penyusunnya tidak negatif, yaitu x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang model matematika yang ketiga, kasusnya juga sama, meminimumkan, di mana variabel penyusunnya ada 2, jadi fungsi objektifnya fx1, x2 sama dengan x1 dikurang x2. Dengan kendalanya ada 2 kendala, yaitu 4x1 ditambah x2 sama dengan 2. Kemudian 3x1 dikurang x2 sama dengan 1. Kemudian kendala model matematika yang keempat, yaitu kasusnya memaksimumkan dengan variabelnya ada 3 variabel. Jadi fungsi tujuannya fx1, x2, x3 itu sama dengan negatif x1 ditambah 3x2. Dengan kendalanya ada 2, yaitu x1 ditambah 2x2 dikurang x3 lebih besar sama dengan 1. Kemudian kendala yang kedua, 3x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 2, di mana variabel penyusunnya tidak negatif. x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian model matematika yang terakhir, minimumkan, kasusnya meminimumkan ya. Ada 2 variabel, yaitu fx1, x2 sama dengan x1 kuadrat dikali x2 kuadrat. Kendalanya ada 3 ya. X1 pangkat 3 dikali x2 kuadrat lebih besar sama dengan e pangkat 3. E itu eksponen ya.
Kemudian X1 dikali X2 pangkat 4 lebih besar sama dengan E pangkat 4. Kemudian kendala yang ketiga, X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 3 lebih besar sama dengan E. Kemudian X1, X2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini 5 model matematika ini, 5 gini ya, bukan gini. 5 model matematika ini kita diminta menentukan apakah dia termasuk program linear atau bukan. The club is the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Kita masuk ke model matematika yang pertama. Kasusnya yaitu memaksimumkan, di mana variabel penyusunnya ada dua, yaitu x1, x2. Jadi fungsi tujuannya fx1, x2 sama dengan 5x1 ditambah x2 kuadrat. Kemudian kendalanya negatif x1 ditambah 4x2 sama dengan 3. Kemudian 3x1 ditambah 4x2 sama dengan negatif 5. X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Menurut kalian dia program linear atau bukan? Oke, jawaban saya bukan. Kenapa bukan? Karena kalau kita lihat nih ya, di soal sebelah kiri saya, fungsi tujuannya itu adalah 5x1 ditambah x2 kuadrat. Di situ tadi kan udah dijelaskan di awal kalau fungsi tujuan itu adalah fungsi linear. Teman-teman tahu apa itu fungsi linear? Ya, fungsi linear itu adalah fungsi dengan pangkat maksimum 1. Nah, sedangkan di situ tertulis fx1, x2 itu sama dengan 5x1 ditambah x2 kuadrat. Jadi ada variabel yang pangkatnya lebih dari 1, yaitu x2 kuadrat. Makanya bisa dikatakan kalau model matematika yang pertama itu bukan program linear. Family's doing okay, and leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Gimana, sudah paham dengan model matematika yang pertama tadi? Nah, kita lanjut kepada model matematika yang kedua. Sorry ya, bukunya tertutup. Saya melihatnya ke bawah ya, karena saya harus melihatnya. Saya nggak hafal soalnya. Oke, kasus yang kedua itu adalah meminimumkan, ya. Meminimumkan variabelnya ada 3. Jadi fungsi tujuannya fx1, x2, x3 sama dengan 5x1 ditambah 2x2 dikurang x3. Kalian bisa lihat di samping kiri saya. Dengan kendalanya itu ada 2. Kendalanya ada 2. Yang pertama 2x1 dikurang 4x1 kali x2 sama dengan 3. Kemudian yang kedua itu 5x1 ditambah x2 dikurang 2x3 sama dengan 2. x1, x2 dan x3 lebih besar sama dengan 0. Nah, menurut teman-teman, model matematika yang kedua ini apakah termasuk program linear atau bukan? Bukan, ya. Jadi jawabannya bukan. Kenapa bukan program linear? Kalian perhatikan di kendalanya. Coba kalian perhatikan kendalanya di samping kiri saya ini. Di kendala yang pertama itu dia tadi kan sudah dijelaskan di awal, fungsi kendala itu adalah persamaan linear. Kalau tadi di model matematika yang pertama itu permasalahannya adalah di fungsi tujuannya yang bukan fungsi linear. Nah, kalau yang kedua ini di fungsi kendalanya yang bukan persamaan linear. Jadi beda ya antara fungsi dan persamaan linear. Pak, apa sih bedanya fungsi linear dengan persamaan linear? Nanti ditanyakan dengan dosen aljabarnya. Jangan-jangan dosen aljabar aljabarnya dapat dapat A tapi materi aljabarnya lupa. Nanti saya laporkan ya dengan dosen aljabarnya kalau teman-teman lupa. Oke. Ya, balik lagi ke model matematika yang kedua ini ya.
Jadi fungsi kendala pertama di model matematika yang kedua ini persamaannya tuh ada gini. 2x1 dikurang 4x1 kali x2 sama dengan 3. Nah, di situ kalau teman-teman gambar dalam bentuk grafik atau di dalam bentuk fungsi dalam diagram kartesius itu dia berbentuk tidak linear. Intinya dia tidak linear, ya. Jadi karena ada apa? Karena ada 4x1 dikali x2, ya. Kalau ada dua variabel dalam satu suku, maka dia akan menyebabkan tidak linear. Maka kesimpulannya untuk model matematika yang kedua ini bukan program linear. Penyebabnya apa? Di fungsi kendala yang pertama, ya. Oke? Paham untuk model matematika yang kedua ini? My pride, my ego, my needs, and my selfish ways cause the good, strong Ini woman kita like membahas you model matematika yang ketiga, ya. Membahas model matematika yang ketiga. Yang ketiga itu kasusnya meminimumkan variabel penyusunnya ada dua. Jadi fungsi tujuannya fx1, x2. Kalau tidak sempat lihat buku, silahkan lihat di samping saya. fx1, x2 sama dengan x1 dikurang x2. Kemudian fungsi kendalanya ada dua, yaitu 4x1 ditambah x2 sama dengan 2, 3x1 dikurang x2 sama dengan 1, ya. Nah, menurut teman-teman itu bukan program linear atau bukan? Oke. Jawaban saya apa ya? Nah, fungsi tujuannya kan x1 dikurang x2, ya. Fungsi tujuannya fx1, x2 sama dengan x1 dikurang x2, ya. Kemudian kendalanya tuh 4x1 ditambah x2 sama dengan 2. Kemudian 3x1 dikurang x2 sama dengan 1. Kalau dilihat dari fungsi tujuannya sih dia fungsi linear. Kemudian kalau dilihat dari kendalanya sih dia persamaan linear. Jadi terpenuhi untuk fungsi linear dan persamaan linear. Tapi dia bukan program linear. Kenapa? Kan nggak tahu kan? Makanya diingat tadi tuh 3 syarat model matematika itu bisa dikatakan program linear. Yang pertama, dia itu tidak memenuhi syarat yang pertama. Coba apa syarat yang pertama? Variabel penyusunnya tak negatif. Lah, di model matematika yang ketiga itu tidak ada disebutkan variabel penyusunnya tak negatif. Jadi dia tuh harusnya ada gini, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Tapi karena nggak ada itu, jadi dia bukan program linear, ya. Jadi jelas? Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl. Kemudian kita membahas model matematika yang keempat. Model matematika yang keempat yaitu kasusnya adalah memaksimumkan, di mana variabel penyusunnya ada 3. Variabel penyusunnya ada 3, yaitu x1, x2, x3. Jadi kita tulis fx1, x2, x3 sama dengan negatif x1 ditambah 3x2. Kemudian kendalanya ada 2. Yang pertama itu x1 ditambah 2x2 dikurang x3 lebih besar sama dengan 1. Kemudian kendala yang kedua 3x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 2. X1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Jadi penyusunnya lebih harus positif. Nah, untuk yang D ini bagaimana pendapat teman-teman? Apakah dia program linear atau bukan? Ya, dilihat dari syarat-syaratnya dia program linear, walaupun tadi di fungsi tujuan, ya, di fungsi tujuan yang paling atas itu yang negatif x1 ditambah 3x2 itu nggak ada variabel x3-nya, tapi yang jelas dia sudah memenuhi syarat di mana variabel penyusunnya harus tidak negatif. Kemudian yang kedua, fungsi tujuannya fungsi linear.
Kemudian yang ketiga, kendalanya persamaan linier, ya. Nah, I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. selanjutnya kita masuk ke model matematika yang kelima. Ya, model matematika yang kelima yaitu kasusnya meminimumkan fungsi variabel penyusunnya ada dua, yaitu x1 dan x2. Jadi fx1, x2 sama dengan x1 kuadrat dikali x2 kuadrat. Kemudian kendalanya ada tiga, yaitu x1 pangkat 3 dikali x2 pangkat 2 lebih besar sama dengan e pangkat 3. Ingat e itu apa tadi? Eksponen. Kemudian fungsi kendala yang kedua, x1 kali x2 pangkat 4 lebih besar sama dengan e pangkat 4. Kemudian kendala yang ketiga, x1 kuadrat dikali x2 pangkat 3 lebih besar sama dengan e. Kemudian x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Jawaban teman-teman mungkin sudah langsung bisa dijawab. Pasti teman-teman menganggap kalau untuk model matematika yang kelima ini itu bukan program linear. Kenapa bukan program linear? Yaitu tadi karena ada kendalanya dan fungsi tujuannya terlihat seperti bukan fungsi linear. Nah, kalau kita lihat secara utuh dari soal ini, itu memang dia bukan program linear. Tapi soal ini, model matematika ini bisa diubah ke dalam bentuk yang lain supaya dia bisa menjadi program linear. Mungkin saya bisa jelaskan gimana caranya untuk fungsi kenapa model matematika yang kelima itu bisa dikatakan program linear. Oke. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're Model matematika yang kelima tadi kan sudah jelas. Mungkin kalau dilihat secara langsung model matematika itu terlihat seperti bukan program linear karena dia bukan fungsi linear. Memang secara jelasnya memang dia bukan fungsi linear kalau memang dilihat secara persamaan matematikanya, karena memang itu bukan fungsi linear. Kalau sudah melibatkan fungsi eksponen itu bukan fungsi linear. Akan tetapi model matematika ini bisa dibuat menjadi fungsi linear karena memang kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, memang ada berbagai macam permasalahan yang bisa diubah ke dalam bentuk simbol matematika atau model matematika yang cenderung lebih rumit dan cenderung bisa membentuk bukan fungsi linear. Tapi
hal-hal seperti itu juga kita tidak menutup kemungkinan kalau hal seperti itu kita juga bisa melakukan yang namanya manipulasi aljabar. Ya, kita bisa melakukan yang namanya manipulasi aljabar sehingga model matematika itu bisa menjadi fungsi linier sehingga bisa terselesaikan menggunakan program linier. Karena masalah-masalah seperti ini misalnya contoh ya yang kejadian benar-benar itu adalah peningkatan pertumbuhan atau perkembangbiakan virus, peningkatan atau perkembangbiakan virus itu menggunakan simbolnya, kalau kita buat fungsinya memang dia menggunakan fungsi eksponen. Oke, lebih jelasnya untuk model matematika yang kelima ini saya jelaskan di sini kenapa dia bisa disebut dengan program linier. Kita harus melakukan yang namanya transformasi linier dulu ya. Kita melakukan transformasi linier. Teman-teman bisa lihat di papan yang saya jelaskan di sini ya. Mungkin muka saya memang nggak kelihatan, tapi suara saya tetap kedengaran mungkin di handphone teman-teman. Oke, yang pertama jangan dilihat dulu tulisan yang lain ini ya, supaya saya tinggal menjelaskan sebenarnya. Jadi yang pertama kita lihat dulu di sini, misalkan yang perlu kalian perlihatkan yang saya tunjuk saja. Jadi misalkan di sini, kita terlebih dahulu tahu lem ya. Nanti di kalkulus selanjutnya akan dijelaskan apa itu lem ya. Yang jelas lem itu mirip dengan logaritma. Jadi kalau teman-teman di SMA itu pernah belajar logaritma, nah dia fungsi istilah yang sama dengan logaritma ya. Operasinya, sifat-sifatnya sama persis seperti logaritma. Jadi nanti dibaca lagi buku tentang logaritmanya ya, baik itu di mata kuliah aljabar maupun di buku SMA-nya. Oke, ya kita balik lagi ke sini. Misalnya ln dari x1 ya. Soalnya misalnya kalian lihat di sebelah kanan nih ya, soal model matematikanya. Jadi ln dari x1 itu kita misalkan dengan y1 ya. Ln x1 itu kita misalkan dengan y. Kemudian x2, ln dari x2 itu kita misalkan dengan y2 ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Ln x1 itu kita misalkan dengan y1, kemudian ln x2 kita misalkan dengan y2. Yang perlu kalian teman-teman ingat adalah ketika materi SMA maupun di aljabar tentang logaritma, yaitu ln dari P dikali Q itu sama dengan ln P ditambah ln Q. Kalau di logaritma itu log P kali Q itu sama dengan log P ditambah log Q. Nah, ini sama juga. Ln P kali Q sama dengan ln P ditambah ln Q. Nah, kemudian sifat yang kedua yang perlu kalian ingat itu adalah ln P pangkat Q itu sama dengan Q dikali ln P. Ini salah bukan X, P ya. Sorry. P ya. P. Kemudian yang ketiga ln E ya, ln E itu sama dengan 1 ya. Nah, tiga sifat ini kalian ingat nih ya, tiga sifat ini. Sorry, pakai spidol merah harusnya. Tiga sifat ini kalian ingat. Nah, kita masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kalian lihat di sebelah kanan saya, yaitu fx1, x2 itu sama dengan x1 kuadrat dikali dengan x2 kuadrat ya. Karena tadi x1 dan x2 kita sudah kasih ln, kita misalkan dengan y1 y2 ya, kita buat seperti ini. G y1 ini G ya. G ini. G y1, y2 sama dengan ln fx1, x2 ya. Jadi G y1 itu sama dengan ln, kita misalkan ya, ini juga sama sih pemisalan. Akibat dari pemisalan ini ya. Akibat dari pemisalan ini muncullah pemisalan seperti ini ya. Nah, kemudian ln fx1, x2 kita substitusikan di sebelah kanan saya ini kan fx1, x2 itu sama dengan x1 kuadrat dikali x2 kuadrat. Berarti kan ini ln ini
kita ganti dengan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Lennya, jadi ini ada lennya di depannya, ini juga sama ada lennya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian karena kita sudah ketemu ini len X1 kuadrat dikali X2 kuadrat, kita lihat sifat ini. Sifat yang pertama yaitu len P kali Q sama dengan len P ditambah len Q. Nah, ini kan len X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Jadinya len X1 kuadrat ditambah len X2 kuadrat. Jadi yang tadinya di sini kali, di sini jadinya tambah karena sifat ini ya. Kemudian kita udah dapat seperti ini. Kita udah dapat len X1 kuadrat ditambah len X2 kuadrat. Ya, kita sudah dapat ini. Kemudian jadi len X1 kuadrat ini kan mengikuti sifat yang ini nih. Ya, mengikuti sifat yang ini yaitu len P pangkat Q sama dengan Q kali len P, sehingga len X1 kuadrat ini berubah menjadi 2 len X1, kemudian len X2 kuadrat ini menjadi 2 len X2. Kemudian udah dapat seperti ini, 2 len X1 ditambah 2 len X2 ya, udah dapat seperti ini. Nah, jadilah dia len X1 nya kan tadi len X1 kita misalkan dengan Y1, jadi 2 kali Y1. Len X2 nya kita misalkan dengan Y2, jadi 2 kali Y2, sehingga GY1 nya GY1 Y2 nya sama dengan 2 kali Y1 ditambah 2 Y2 ya. Kemudian kita lanjut ke kendalanya. Kita lihat kendalanya, saya putar sini aja ya. Putar di sini aja. Nah, ya. Kendalanya seperti ini. Kendalanya tadi, kendala yang pertama X1 pangkat 3, lihat di sebelah kiri sini ya, sebelah kiri. X1 pangkat 3 dikali X2 pangkat 2 ya, lebih besar sama dengan E pangkat 3. Tadi kan gitu ya, di soal yang aslinya ya, di sebelah kiri ini. Nah, kita tambahin len, di sini kita tambahin len, sebelah kirinya kita tambahin len, di sebelah kanannya kita juga kasih bubukan len juga. Jadi ini len. Nah, kemudian sesuai dengan sifat ini ya, sifat yang ini, jadi len X1 pangkat 3 dikali X2 kuadrat jadinya len X1 pangkat 3 ditambah len X2 pangkat 2. Nah, lebih besar sama dengan 3 len E. Nah, kemudian pakai sifat yang kedua ini, len X1 pangkat 3 jadilah 3-nya pindah, 3 kali len X1 ditambah 2 kali len X2, karena 2-nya pangkat 2-nya pindah ke sini, len X2 len X2 lebih besar sama dengan 3, karena 3 kali 1, len E-nya itu sama dengan ini, lihat, len E-nya sama dengan 1 ya, len E sama dengan 1, jadi len E ini sama dengan 1, 3 kali 1, sehingga len X1 kan sama dengan Y1, len X2 kan sama dengan Y2, jadi 3Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 3. Oke, dapat kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua. Kendala yang kedua bunyinya gini, X1 kali X2 pangkat 4 lebih besar sama dengan E pangkat 4, ya kan? Sebelah kiri ini. Lah, X1 kali X2 pangkat 4 lebih besar sama dengan E pangkat 4. Kita tambahin sama juga dengan kasusnya yang ini. Kita bubuhkan len di depannya, ini juga sama bubuhkan len. Jadi len X1 kali X2 pangkat 4 menjadi len X1 ditambah len X2 pangkat 4. Kemudian len E pangkat 4 ini berubah menjadi 4 kali len E sesuai dengan sifat ini ya. Sifat yang kedua ini. Kalau yang ini. Nah, kemudian ini juga len X1 kan kita udah misalkan kalau len X1 itu sama dengan Y1 ya, sama dengan Y1. Nah, kemudian len X2 pangkat 4 itu pakai sifat ini, jadilah dia 4 kali len X2. Jadi 4-nya pindah ke sini. Kemudian lebih besar sama dengan 4 kali 1, len E-nya berubah menjadi 1
1 karena ln E di sini sama dengan 1. Jadi Y1 ditambah 4 kali ln X2 lebih besar sama dengan 4 kali 1. Kemudian Y1 ditambah ln X2 itu sama dengan Y2. Jadi di sini ini berubah 4 kali Y2 lebih besar sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Sudah dapat juga fungsi kendara yang kedua. Sekarang kita lanjut ke fungsi kendara yang ketiga. Fungsi kendara yang ketiga yaitu di situ tertulis X1 kuadrat dikali X2 pangkat 3 lebih besar sama dengan E. Nah, kita bubuhkan ln juga sama, bubuhkan ln X1 kuadrat dikali X2 pangkat 3 lebih besar sama dengan ln E, ya. Kemudian menggunakan sifat yang pertama, ln X1 kuadrat ditambah ln X2 pangkat 3 ini berubah menjadi seperti ini, lebih besar sama dengan ln E nya kan sama dengan 1, jadi ln E kita ubah menjadi 1. Jadi ln X1 kuadrat pangkatnya kita pindahkan ke sebelah ke depannya, ya, sesuai dengan sifat yang kedua ini. Kemudian ini juga sama, pangkat 3 ini kita pindahkan ke depannya sini, ya, jadi koefisien dia 3 ln X2 lebih besar sama dengan 1. Kemudian ln X1 itu sama dengan Y1, kemudian ln X2 itu sama dengan Y2, 2 dan 3 nya jadi 2Y1 ditambah 3Y2 lebih besar sama dengan 1. Jadi ini fungsi fungsi kendala yang ketiga. Nah, karena X1 nya dan X2 nya tidak negatif, maka efeknya apa kalau X1 dan X2 nya tidak negatif? Kalau X1 dan X2 nya tidak negatif, berarti Y1 dan Y2 itu tidak mungkin negatif, ya. Jadi dia, saya pakai speedo hitam aja. Efek dari X1 ini kan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X1 X2 lebih besar sama dengan 0, mungkin nggak kalau Y1 dan Y2 nya negatif? Nggak mungkin kan? Karena faktornya itu positif. Nggak mungkin akibatnya negatif. Mesti faktornya juga akibatnya menjadi positif juga. Jadi kalau X1, X2 nya besar dari 0, akibatnya Y1, Y2 nya juga lebih besar sama dengan 0. Jadi ini adalah model matematika hasil transformasinya. Kalau sudah berbentuk seperti ini, maka bisa dikatakan model matematika ini adalah program linear.